Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sintara Dutul Janah, mahasiswa Fakultas Hukum semester 7 Universitas Muhammadiyah Magelang. Untuk memenuhi ujian akhir semester Gasal, mata kuliah Hukum Pidana Khusus yang diampu oleh Bapak Basri SHM Hum, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum penanganan cybercrime di Indonesia. Sebelum membahas tentang landasan hukum penanganan cybercrime di Indonesia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ruang lingkup cybercrime. Ruang lingkup tindak pidana cyber ada begitu banyak definisi cybercrime, baik menurut para ahli maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi-definisi tersebut dapat dijadikan dasar pengaturan hukum pidana cyber material. Misalnya, Susan Banner membagi cybercrimes menjadi 3 kategori. Yang pertama, crimes in which the computer is the target of the criminal activity. Yang kedua, crimes in which the computer is tool used to commit the crime. Yang ketiga, and crimes in which the use of the computer is an incidental aspect of the commission of crime. Menurut Instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam 10 United Nations Congress on the Prevention of Crime, the Treatment of Offenders yang diselenggarakan di Vienna pada tanggal 10 sampai 17 April tahun 2000. Kategori cybercrime dapat dilihat secara sempit maupun secara luas. Pengaturan tindak pidana cyber di Indonesia dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pengaturan tindak pidana cyber material, dan yang kedua, pengaturan tindak pidana cyber formil. Saya akan menjelaskan untuk poin pertama terlebih dahulu, yaitu pengaturan tindak pidana cyber material di Indonesia. Berdasarkan instrumen PBB di atas, maka pengaturan tindak pidana cyber di Indonesia juga dapat dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Secara luas, tindak pidana cyber ialah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik. Itu artinya, semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, sepanjang dengan menggunakan bantuan atau sarana sistem elektronik seperti pembunuhan, perdagangan orang, itu dapat termasuk dalam kategori tindak pidana cyber dalam arti luas. Demikian juga tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, maupun tindak pidana perbankan serta tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang. Akan tetapi, dalam pengertian yang lebih sempit, pengaturan tindak pidana cyber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi UU ITE, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sama halnya seperti Convention on Cybercrime. UU ITE juga tidak memberikan definisi mengenai cybercrime, tetapi membaginya menjadi beberapa pengelompokan yang mengacu pada Convention on Cybercrime. Pengelompokan yang mengacu pada Cybercrime on Convention. Yang pertama, tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal yaitu dibedakan menjadi beberapa poin. Yang pertama, distribusi atau penyebaran transmisi dapat diaksesnya konten ilegal yang terdiri dari yang pertama, ada kesusilaan, perjudian, penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang keempat, pemerasan dan atau pengancaman. Yang kelima, berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen. Yang keenam, menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara. Yang ketujuh, mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Yang kedelapan, ada dengan cara apapun melakukan akses ilegal. Yang kesembilan, intersepsi atau penyadapan ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik. Berikutnya, poin yang kedua yaitu tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan
intervensi, yaitu yang pertama, gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik. Yang kedua, ada gangguan terhadap sistem elektronik yang sudah diatur di dalam pasal 33 UU ITE. Kemudian ada tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang. Berikutnya, tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik. Kemudian, tindak pidana tambahan. Dan yang terakhir, perberatan terhadap ancaman pidana. Hal tersebut diatur dalam pasal 52 UU ITE. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaturan tindak pidana cyber formil di Indonesia. Selain mengatur tindak pidana cyber material, UU ITE mengatur tindak pidana cyber formil, khususnya dalam bidang penyidikan. Pasal 42 UU ITE mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana dalam UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dan ketentuan dalam UU ITE. Artinya, ketentuan penyidikan dalam KUHAP tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam UU ITE. Kekhususan UU ITE dalam penyidikan antara lain, yang pertama, penyidik yang menangani tindak pidana cyber ialah dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri, dan yang kedua itu atau pejabat pegawai negeri sipil PPNS, Kementerian Komunikasi Informasi. Kemudian yang kedua, penyidik dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran pelayanan publik, integritas data, atau keutuhan data. Yang ketiga, penggeledahan dan atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Yang keempat, dalam melakukan penggeledahan dan atau penyitaan sistem elektronik, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. Ketentuan penyidik dalam UU ITE dan perubahannya berlaku pula terhadap penyidikan tindak pidana siber dalam arti luas. Sebagai contoh, dalam tindak pidana perpajakan, sebelum dilakukan penggeledahan atau penyitaan terhadap server bank, penyidik harus memperhatikan kelancaran pelayanan publik dan menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum sebagaimana diatur dalam UU ITE dan perubahannya. Apabila mematikan server bank akan mengganggu pelayanan publik, tindakan tersebut tidak diperbolehkan. Adapun prosedur untuk menuntut secara pidana terhadap perbuatan tindak pidana siber secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, korban yang merasa haknya dilanggar atau melalui kuasa hukum datang langsung membuat laporan kejadian kepada penyidik Polri, pada unit atau bagian cybercrime atau kepada penyidik PPNS, pada Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atas kasus bersangkutan hukum acara pidana dan ketentuan dalam UU ITE. Setelah proses penyidikan selesai, maka berkas perkara oleh penyidik akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di muka pengadilan. Apabila yang melakukan penyidikan adalah PPNS, maka hasil penyidikannya disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Selain UU ITE, peraturan yang menjadi landasan dalam penanganan kasus cybercrime di Indonesia ialah peraturan pelaksana UU ITE dan juga peraturan teknis dalam penyidikan di masing-masing instansi penyidik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.